Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia Hadarus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kenapa saya sebut yang pertama, beliau di lingkungan pondok pesantren dan juga kaum muslimin meyakini bahwa manusia itu terdiri atas jasmani dan ruhani. Jasmani bisa wafat, tetapi ruhani tidak pernah mengenal wafat. Karena itu kalau ada orang meninggal biasanya disebut kundur, wangsul, mulih, mantuk, kapundut, kembali, pulang, roji'un. Tidak ada yang menggambarkan lalu kemudian. Karena itulah insya Allah beliau menyaksikan kita semua di sini. Apalagi seorang pejuang itu tidak pernah wafat. Dikatakan di dalam Al-Quran, bal ahya, mereka masih hidup. Karena itulah izinkan saya menyebut. Yang kami muliakan pengasuh pesantren Tebu Ireng, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud bersama Ibu, yang dimuliakan Ibu Faridah Salahuddin Wahid yang hadir rawuh di tempat ini, para dzurriyyah, para pengurus pesantren, hadirin semua serta yang menyaksikan acara ini lewat virtual yang berbahagia. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadz dzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya senang sekali, berkali-kali saya ditugasi untuk berceramah seperti malam hari ini. Mungkin ada salah seorang atau sebagian kita bertanya, kenapa Prof Imam itu selalu ceramah di situ? Saya memang punya hubungan dekat dengan pesantren ini, yang mungkin banyak orang tidak tahu. Sejak saya mahasiswa, saya menjadi mahasiswanya Gus Dur. Saya ini jadi tukang ketiknya. Gus Dur pernah menjadi dosen di IAIN Malang sekitar tahun 70-an, 74-75 kalau tidak salah. Setelah beliau pulang dari Baghdad. Ketika pulang dari Baghdad mau kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya, tingkat doktoral. Tapi lalu karena tidak punya ijazah, tidak bisa diterima oleh Pak Rektor. Waktu itu lalu kemudian Pak Malik Fajar datang ke sini menanyakan apa serius Gus untuk kuliah. Waktu itu saya diajak oleh Pak Malik. Iya Mas Malik. Nah, kalau di Surabaya sampai tidak diterima, ke Malang aja Gus. Di Malang juga ada tingkat doktoral, sampean bisa di situ.
walaupun tanpa ijazah, tanpa surat menyurat. Lalu kemudian caranya gimana, Mas? Caranya sampean jangan jadi murid walaupun di sana ada tingkat doktoral. Lalu saya jadi apa? Jadi dosen di tingkat doktoral. Itu Gus Dur. Dan saya waktu itu adalah muridnya. Tapi saya ini kan tidak punya pangkat, dia bilang. Nanti saya kasih pangkat 4A, dia bilang. Jadi Gus Dur itu dikasih pangkat 4A gitu, tanpa surat menyurat. Memang Gus Dur tidak suka dengan surat menyurat, kira-kira begitu. Nah, ketika itu saya jadi mahasiswanya. Dan ketika itu saya memang rajin, apalagi kalau disuruh tulis menulis, tukang ketik itu saya ketikan yang bagus, rapi gitu, tepat waktu. Gus Dur senang waktu itu. Ketika kegiatan Gus Dur, ada kegiatan seminar, ada kegiatan diskusi, kerjasama sosial kemasyarakatan dengan Romo Jansen di STFT di Malang sana. Maka lalu kemudian hasil-hasil untuk laporan itu saya yang ditugasi untuk ngetik. Karena itulah saya kenal sebetulnya sejak dari itu. Lalu kemudian ketika Gus Salahuddin Wahid mendirikan Universitas Hasyim Asy'ari waktu itu, Unhas, saya juga diajak oleh Gus Solah. Lalu kemudian saya masih ingat waktu rapat Gus Solah ngeresakne agar rektor Universitas Hasyim Asy'ari karena punya nama besar, maka tidak boleh rektornya itu hanya level Jombang katanya, harus level Jawa Timur atau level nasional. Waktu itu saya sampaikan sama Gus Solah, Gus, kalau rektornya itu level nasional, maka tidak perlu cari siapa, ya Gus Solah sendiri. Saya kan tidak punya gelar doktor, saya kan hanya insinyur. 2 minggu lagi Gus, penjenengan nulis lalu pidato di kampus, nanti saya kasih gelar doktor honoris causa. Kok mudah? Gus Solah ini kan sudah melebihi daripada doktor, saya bilang. Sudah terlambat, ilmunya sudah kebanyakan, saya bilang itu kan. Karena itulah maka saya hanya sekedar menulis, nanti kan tanda tangan saya laku, saya bilang itu. Di situ lalu kemudian rektornya Gus Solah ini. Jadi hubungan-hubungan seperti itu yang menjadikan saya ini, apalagi lalu kemudian saya ditunjuk menjadi ketua yayasan Universitas Hasyim Asy'ari, yang saya senang sekali setelah berkembang beberapa tahun terakhir ini. Dulu katanya muridnya paling sedikit di Jombang, sekarang menjadi paling banyak gitu kan, membanggakan sekali. Ibu dan bapak-bapak sekalian, malam hari ini kita memperingati kepeloporan Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai, kepeloporan para kiai, kepeloporan para santri, kepeloporan pada pesantren pada umumnya. Saya sengaja menyebut kepeloporan. Memang sebenarnya yang tahu tentang siapa sesungguhnya, apa sesungguhnya pendidikan, dan bagaimana sesungguhnya cara mendidik, maka seharusnya tanya kepada pesantren. Seharusnya itu pesantrenlah yang, daripada mikir panjang-panjang yang belum tentu ketemu sebetulnya, tanya sajalah kepada kiai-kiai, kepada pesantren, nanti akan menjadi jelas. Saya ketika ditugasi untuk ikut
ramaikan peringatan 76 tahun resolusi jihad dan Hari Santri Nasional. Yang saya ingat apa? Sederhana sekali. Dulu ketika saya memimpin satu perguruan tinggi swasta di Malang yang juga cukup besar, saya didatangi oleh seorang kiai. Kiai itu datang ke rumah waktu itu, pura-pura ndak ngerti tentang perguruan tinggi yang saya pimpin itu. Perguruan tinggi itu sesungguhnya apa yang diajarkan di situ? Kiai tanya begitu. Ya saya beritahu, ada di sana belajar ekonomi, belajar tentang teknologi, belajar tentang sains. Pokoknya terkesan hebat lah. Lalu kiai itu mengatakan, kalau gitu ya hebat ya Pak Imam. Waktu itu saya hanya disebut Pak Imam begitu, belum profesor waktu itu. Kalau sekarang disebutnya profesor, kira-kira begitu. Lalu kemudian saya juga ganti bertanya. Rupa-rupanya kiai ini, walaupun saya sudah begitu percaya kepada perguruan tinggi untuk meminterkan orang, rupa-rupanya kiai itu tidak yakin kalau perguruan tinggi itu bisa untuk menjadikan seseorang walaupun sudah ada gelar itu hebat itu. Kiai masih berada pada keyakinannya bahwa pesantren lah yang hebat. Tentu saya lalu kemudian juga memberikan alasan. Pesantren hebat itu kan dulu, tak bilang. Tapi zaman modern itu ya perguruan tinggi, tak bilang itu. Dari jawaban saya seperti itu, lalu kemudian kiai itu ngajak perlombaan, coba. Yang dilombakan itu apa? Saya waktu itu mengatakan bahwa lembaga pendidikan itu kan untuk mengembangkan masyarakat. Dan agar bisa mengembangkan masyarakat maka harus pintar beradaptasi. Maka kiai itu ngajak, ayo kita berkompetisi, berlomba. Mana kira-kira yang cepat beradaptasi dengan masyarakat? Apakah mahasiswa ataukah santri gitu ya. Jadi diajak Yai Abdul Hakim untuk berlomba gitu. Iyalah bagaimana yang cepat beradaptasi dengan masyarakat, apakah santri, apakah mahasiswa. Santri ini, kiai ini rupanya agak merendahkan saya gitu. Tapi saya juga tidak apa-apa. Dia bilang, coba Pak Imam, pilih mahasiswa sampean yang paling pinter, sekelompok orang yang paling pinter, dengan catatan tidak punya pengalaman ngantri di pondok. Nanti cepat mana adaptasinya dengan masyarakat dibanding dengan santri saya. Santri saya jangan dipilih yang paling pinter, tapi yang paling bodoh katanya. Coba. Kalau mahasiswa itu yang paling pinter, suruh milih yang paling pinter, dia disuruh milih yang paling bodoh. Nanti kira-kira kalau ke masyarakat itu cepat mana adaptasinya? Saya mikir, gimana kalau saya langsung kalah aja? Kenapa? Kalau itu santri, ada sholat jamaah, dia bisa adzan, dia bisa ngimami. Kalau ada tahlilan, dia bisa ngimami tahlil, bisa ngimami yasinan, bisa istighosah. Kalau misalnya pas khotibnya tidak ada, dia pun juga bisa menjadi khotib Jumat, hari raya, apalagi hanya sekedar merawat jenazah. Pasti selesai dengan dengan santri yang paling bodoh itu. Sementara kalau mahasiswa datang ke kampung, ke desa, kan yang dibawa kan gitar, membawa gitar, nyanyi-nyanyi di situ kan, tahu bahwa yang datang itu membawa gitar, masa lalu disuruh mimpin istighosah?
disuruh mimpin yasinan, disuruh khotbah, disuruh mimpin istighosah, datang ke tahlilan saja itu mesti terakhir, pura-pura terlambat. Untuk apa? Agar tidak disuruh untuk nyambut gitu kan. Kalau nyambut nanti tidak bisa. Dari situlah maka sudah kelihatan kepeloporan santri ini melebihi sesungguhnya daripada mahasiswa itu, apapun jurusannya. Karena itu kalau sekarang di lingkungan ini ada santri lalu masih minder, rendah diri, merasa rendah dibandingkan dengan para mahasiswa yang tidak mondok. Kalau yang mondok kan memang punya double gitu. Maka keliru menurut saya. Santri harus lebih semangat. Santri itulah sesungguhnya yang memiliki kepeloporan yang lebih cepat diterima oleh masyarakat daripada orang yang sehari-hari hanya kuliah. Ini satu poin yang selalu saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian dalam konteks jihad yang dipimpin, yang dipelopori oleh Hadratus Syekh Yahya Haji Hasyim Asy'ari ini. Lalu kemudian yang kedua, saya seringkali ditanya oleh kawan-kawan saya ini, gimana pendidikan ini kok susah? Kita ingin mengajak agar para mahasiswa, para lulusan sekolah itu makin jenjangnya tinggi itu orang bilang karakter atau kalau Islam akhlaknya semakin bagus. Tapi tanda-tanda untuk menjadi semakin bagus itu kok seringkali sulit itu untuk dilihat itu. Makin kabur. Saya bukan ingin merendahkan yang lain, ini saya sering kali bertanya kepada teman-teman itu, apa memang benar lembaga pendidikan itu bisa digunakan untuk membangun akhlak selain pesantren? Kalau akhlak itu lalu kemudian yang bisa dilihat apanya, misalnya tentang kejujurannya, apa bisa lembaga pendidikan itu membuat orang menjadi jujur? Rasa-rasanya kok sulit itu dicarikan bukti. Seharusnya kalau pendidikan itu bisa membangun kejujuran, yang paling jujur itu kan S3. S3 lah yang paling jujur lewat produk pendidikan, karena S3 lah yang paling lama di lembaga pendidikan. Tapi rasa-rasanya kok masih perlu dicari bukti, dan mencari bukti itu kan susah. Saya kalau tanya kepada anak TK itu kan, sangunya berapa pagi ini, siapa yang 5.000 angkat tangan gitu kan, yang 5.000 angkat tangan, di sakunya itu 5.000. Siapa yang sangunya 10.000 angkat tangan, yang angkat tangan 10.000 itu di sakunya juga 10.000. Itu TK. Kalau S2 disuruh mimpin proyek gitu kan, apa juga begitu? Padahal sudah diawasi ini, diawasi itu, masih saja bocor. Saya tanya, anak TK sama anak SD itu umumnya nakal mana? Setiap orang yang saya tanya jawabnya itu katanya anak SD lebih nakal dibanding TK, dibanding SMP. Ya SMP lebih nakal gitu. SMA apalagi S1 gitu. Karena yang saya tanya S1 bagus, yang saya tanya S1. Jadi ternyata seperti itu. Makin tinggi itu bukan makin jujur, tetapi makin, kalau itu SD, SMP, SMA, ketika masih ada ujian nasional, dulu kan ada ujian nasional, itu jaraknya antara peserta ujian kan harus direnggangkan.
Buku-buku HP tidak boleh dibawa masuk. Pengawasnya tidak cukup satu, tapi dua, kadang-kadang juga tiga. Untuk apa dibikin ketat seperti itu? Agar anak-anak itu tidak nyontek. Perkaranya itu agar tidak nyontek saja. Pertanyaannya adalah, apa kalau S2, S3 tidak nyontek? Ya tidak, tapi copy paste biasanya gitu kan. Jadi lebih parah. Saya sebagai pembimbing penulisan disertasi sampai bingung gitu kan. Ini kok semua kutip kumpulan daripada, sehingga kasihan anak-anak SD SMP itu nyontek dikit aja dinyatakan tidak lulus. Ini yang S2 S3 itu tidak hanya nyontek 2 baris 3 baris, sakbab. Nah ini pertanyaannya, mengapa kok seperti ini? Bahkan lalu kemudian kalau kita bilang korupsi gitu kan, akhir-akhir ini korupsi kan juga tidak makin menghilang, tetapi kan makin menjadi-jadi gitu kan. Dikiranya kalau nanti pejabat itu diganti lalu kemudian menjadi jujur, diganti siapa saja ya seperti itu. Diganti siapa saja ya seperti itu. Bahwa itu adalah persoalan ini. Lagi-lagi saya tanya kepada kiai, kenapa kok menjadi seperti ini ya? Karena nanti bisa menjadi solusi. Dia bilang, katanya keliru yang dididik Prof. Imam. Katanya kiai itu keliru yang dididik katanya itu. Kelirunya gimana kiai? Kelirunya itu tidak dipahami siapa sih sesungguhnya manusia itu. Kalau kita membuat kue, kita kan tahu bahan kue. Kue jenis apa kita juga tahu. Begitu juga kalau kita ini mendidik, harus tahu manusia itu sesungguhnya siapa. Dikira manusia itu yang duduk ini semua, yang ikut acara ini semua. Padahal yang namanya manusia itu sebetulnya malah itu gaib. Saya seringkali menerangkan kepada mahasiswa, yang kelihatan ini adalah tubuh sebetulnya itu. Yang tubuh ini adalah yang digerakkan. Karena itulah kalau saya ditanya, ini tangan siapa? Tangan saya. Kaki siapa? Kaki saya. Mata telinga siapa? Mata telinga saya. Mulut saya, hidung saya, otak saya, tubuh saya. Tadi kan saya ngatakan kaki saya, bukan saya kaki, tapi kaki saya, tangan saya, mata saya, telinga saya. Berarti ada yang memiliki, ialah saya. Saya itu siapa sebetulnya itu? Saya ini yang ada di sini nih. Itulah kalau di surat As-Sajdah ayat 9 mengatakan summa sawahu wa nafakha fihi mirruh. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Ruh inilah sebetulnya ruhani yang tidak pernah mati, itu sebetulnya yang seharusnya dididik. Ruh inilah dengan menggunakan alat telinga untuk mendengar. Roh inilah sebetulnya yang melihat bukan mata, tetapi yang punya mata ialah ruh. Begitu juga yang ngomong itu sesungguhnya bukan mulut, tetapi hati saya ingin menyampaikan sesuatu kepada ibu bapak sekalian. Saya yang akan ngomong ini adalah hati saya ini. Begitu juga yang berpikir itu siapa? Yang berpikir itu adalah ruh di sini ini dengan menggunakan alat yang namanya otak sebetulnya. Ini bisa dilihat ketika kita itu tidur. Ketika kita tidur, sebentar lagi kita tidur, mata kita kan masih ada. Tapi ketika kita tidur, mata kita apa bisa melihat? Tidak bisa melihat. Telinga kita apa bisa dengar? Masih ada telinga, tapi tidak bisa dengar ketika kita tidur.
Otak kita ketika kita tidur juga tidak bisa mikir. Kenapa otak tidak bisa mikir, mata tidak bisa lihat, telinga tidak bisa dengar, mulut tidak bisa ngomong? Karena yang punya otak, yang punya telinga, yang punya mata, yang punya mulut lagi digenggam oleh Allah. Allahu yatawaffa anfusakina mautiha allati lam tamuti manamiha, dan seterusnya. Allah menggenggam ruh orangnya lagi tidur, terpisah. Makanya karena yang punya tidak ada, maka mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa dengar, mulut tidak bisa ngomong, otak tidak bisa mikir, karena yang punya lagi tidak ada ini. Baru besoknya itu dikembalikan, bisa melihat lagi, bisa mikir lagi. Nah, kalau begitu yang dididik seharusnya siapa? Yang dididik itu seharusnya siapa? Kalau lalu mata, telinga, hidung, mulut, otak itu adalah alat, adalah pembantu, maka agar rumah tangga ini sehat, maju dan tentram, yang dididik itu pembantunya atau yang punya rumah? Seharusnya yang dididik ini adalah yang punya rumah, bukan pembantunya, bukan otak. Otak itu adalah pembantu, yang punya adalah ruh. Yang dididik seharusnya adalah ruhnya, dan bukan alat-alatnya, bukan pembantunya. Maka lalu kemudian sekian lama dididik bukan menjadi semakin baik, tetapi malah semakin tidak karu-karuan. Mengapa? Karena salah didik. Yang dididik seharusnya adalah yang punya kepala, yang punya mata, yang punya telinga, yang punya mulut ruhani ini, yang nanti tidak pernah mati ini. Tapi yang dididik hanya pembantu-pembantunya. Maka lalu kemudian salah di sini. Yang tahu seperti ini siapa? Yang tahu seperti ini adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tokoh, pejuang pendidikan gerakan Islam. Itulah yang tahu tentang manusia. Dan di kitab-kitab kuno itu dijelaskan tentang itu. Kalau beliau itu masih hidup, maka akan ngomongi kepada kita, kenapa pendidikan seperti itu? Karena akan mengatakan beliau itu karena salah didik. Sasaran yang dididik itu bukan yang seharusnya dididik. Yang seharusnya dididik adalah hati ini. Informasi ini di ilmu-ilmu modern belum tersedia, tetapi sebenarnya sudah ada di Al-Quran, di As-Sunnah, di kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, oleh para kiai ini. Karena itu pesantren tentang manusia jauh lebih tahu daripada ilmuwan-ilmuwan modern itu. Saya bisa ngomong seperti ini, saya belajar ilmu sosial dan politik, saya belajar sosiologi, saya belajar psikologi, saya belajar sejarah, saya belajar antropologi, tapi saya juga belajar Al-Quran. Di Al-Quran inilah komplit banget informasi tentang manusia. Manusia itu memang susah sebetulnya dididik. Kalau hanya lewat sekolahan yang per semester seperti itu memang susah. Kenapa? Memang manusia itu sulit kok. Kiai kalau saya datang mengatakan, coba lihatan di Quran itu siapa manusia. Manusia di dalam Al-Quran itu disebut dengan beberapa sebutan yang sering saya sebut. Manusia itu disebut dengan sebutan insan, disebut dengan anas, disebut dengan al-basar, disebut dengan Bani Adam. Tatkala disebut dengan insan selalu digandengkan dengan kata yang kurang begitu menyenangkan, yang itu lalu kemudian negatif. Coba misalnya
Innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu kepada Tuhannya saja itu ingkar. Innal insana layadgha. Manusia itu selalu berlebih-lebihan melampaui batas. Innal insana lafi khusrin, merugi. Innal insana khuliqa halu'a, selalu berkeluh kesah, manusia berkeluh kesah. Jadi kalau ada santri mengeluh itu memang dari aslinya sana sudah tukang mengeluh. Ada guru itu kan, ustadz kadang-kadang sudah jadi ustadz ngeluh itu memang aslinya itu ya tukang mengeluh. Doluman jahula, kafuro, jidala, suka debat, manusia itu suka debat. Doifa, faturo, dan seterusnya. Kecuali satu, ialah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi segera diteruskan dengan summa radatnahu asfala safilin. Segera. Jadi manusia itu setelah saya pelajari ternyata memang manusia itu adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Di Quran selalu digandengkan dengan kata-kata negatif seperti itu, kecuali satu. Tapi anehnya, kalau ustadz bukan kiai, ustadz yang baru-baru, ustadz yang baru-baru, kalau yang lama sudah tidak. Kalau berdoa kok insan kok digandengkan dengan hal yang positif. Ya Allah, ya Rob, mudah-mudahan anak-anak saya, santri-santri kelak menjadi insan kamil. Loh, wong insan itu jelek, kamil itu sempurna. Karena itu kan mudah-mudahan anak-anak saya, santri saya kelak menjadi jelek yang sempurna. Keliru itu saja. Kalau ngikuti Quran, barangkali ada yang lain yang kira-kira memberi keterangan yang dimaksud itu bagus. Tapi kalau insan itu seperti itu. Apalagi kalau digandengkan, dikasih namain Anas. Kalau dikasih nama Anas, manusia itu selalu digandengkan dengan jin. Yuwaswisu fi sudu rinas minal jinnati wanas. Laqad khalaqtul jinna wal insa. Itu banyak sekali sebutan manusia itu kalau disebut dengan nas selalu dikaitkan dengan jin. Maka memang susah dididik. Wah, ini kawannya jin. Tetapi pesantren bisa, pesantren itu bisa. Lalu kalau pesantren apa? Dengan memahami sini. Diajak banyak berzikir, diajak banyak bersolawat, nyambung sama Rasulullah, diajak untuk sholat, diajak untuk puasa, diajak untuk sholat malam, itu belum cukup. Kiai biasanya malam-malam bangun, lalu ambil air wudhu, lalu sholat malam, lalu mendoakan keluarganya dan mendoakan santri-santrinya. Para alumninya itu masih didoakan oleh para kiai itu. Itulah di pesantren tidak cukup hanya 1 semester, 2 semester, 16 kali pertemuan itu tidak melahirkan sholat, puasa, diajak zikir, diajak sholawatan, diajak istighosah, masih didoakan. Saya punya banyak kepala sekolah. Apa sampean kalau malam juga bangun lalu doakan murid-murid sampean? Lalu kok tersenyum, tandanya tidak gitu kan. Pesantren memang lebih tahu itu, yang seperti itu lebih tahu. Tadi Yai Abdul Hakim Mahfud tadi nanyakan, dulu masyarakat itu bersatu, umat Islam bersatu, sekarang juga begitu, kepada bingung. Sekarang umat ini kok tidak bersatu, sudah banyak nyimpang, tidak bersatu lagi. Saya ketika itu Pak Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin, saya juga ditanya gimana Prof Imam untuk menyatukan umat ini. Kok umat ini makin lama makin susah katanya itu. Saya waktu itu juga bilang,
jangan-jangan ada sesuatu yang hilang, jangan-jangan Pak Menteri waktu itu. Lalu kemudian ditemukan di mana yang Saman maksud hilang itu? Saya bilang ditemukan itu di pesantren, bilang itu. Kalau untuk memperbaiki hati, memperbaiki ruh yang ada di dalam dada ini memang tidak bisa dengan cara ngarang-ngarang, itu tidak bisa. Itu mesti ada pedomannya. Urusan orang, apalagi urusan hati, yas'alunaka anir ruh kuliru min amri robbi. Lalu waktu itu saya matur ya, memberi pertimbangan aja. Jangan-jangan memang dalam kehidupan ini ada sesuatu yang hilang. Yang hilang itu apa? Jangan-jangan yang hilang itu justru yang paling penting. Yang paling penting itu apa? Kalau urusan hati, itu yang paling penting itu adalah rumah. Rumah itu penting sekali. Karena itu kalau ada pernikahan itu kan disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kan karena akan berumah tangga. Kalau belum berumah tangga tidak diomongi sakinah, mawaddah, warahmah. Belum berumah tangga. Rumah ini betapa pentingnya. Saya kalau jelaskan betapa pentingnya rumah, saya suruh teman itu untuk lihat perumahan. Perumahan itu yang ditempati dengan yang tidak ditempati cepat rusak mana? Katanya lebih rusak yang cepat rusak yang tidak ditempati. Rumah kita ini kalau tidak kita tempati sebulan 2 bulan saja itu juga singklu. Rumah ini harus ditempati. Dan tidak saja rumah sebetulnya yang rusak kalau tidak ditempati, pemilik rumah itu juga rusak sebetulnya. Pemilik rumah itu juga rusak. Paling tidak berubah. Karena itulah orang yang meninggalkan rumah biasanya juga disebut dengan sebutan yang kurang menyenangkan. Misalnya ada orang kok suami meninggalkan rumah sampai 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, tidak ada. Lalu tanya kepada istrinya, Bapak kok sudah beberapa hari tidak ada, kemana ya? Tidak tahu, mungkin minggat. Meninggalkan rumah itu kan disebut minggat. Kan tidak membanggakan. Bapak kemana? Enggak, sampun seminggu niki minggat. Masih tidak ada. Wong minggat kok dibanggakan, jelek. Lalu jadi apa kalau minggat? Kalau minggat itu ya jadi gelandangan. Lalu hidupnya gimana? Mbambung, coba mbambung, minggat, gelandangan itu kan jelek. Pang, anak-anak pang itu kan di pinggir jalan itu kan yang pakai pangkat-pangkat apa itu? Tutup botol itu kan pangkat-pangkat bukan? Itu kan orang minggat, orang yang lepas dari rumah. Orang yang meninggalkan rumah itu lepas dari rumah itu namanya orang liar. Nah, apa saja yang disebut liar itu membahayakan. Kucing liar, anjing liar, babi liar, kuda liar, sapi liar, kerbau liar, rumput liar saja itu tidak menyenangkan. Rumput liar. Apalagi manusia liar. Manusia liar. Saya jangan-jangan orang bangsa kita ini lagi liar, jangan-jangan. Lalu kemudian tatkala ngomong liar, tatkala rumah kita ini sebetulnya punya 3 rumah. Rumah pribadi, ada rumah komunitas yang namanya masjid. Di pesantren kan selalu ada masjid. Apa ada pesantren yang tidak punya masjid? Namanya pesantren yang belum jadi. Karena belum ada masjidnya. Itu rumah komunitas, rumah bersama. Lalu ada satu lagi rumah yang benar-benar rumah, ialah rumah ruhani. Rumah ruhani itu mana? Rumah ruhani itu adalah Baitullah itu loh sebetulnya. Di Quran dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin.
fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Rumah rohani itu di situ. Rumah ini jangan-jangan yang sudah hilang. Padahal 5 kali sehari semalam, 5 kali sehari semalam kita harus menghadap ke rumah itu. Ketika sholat 5 kali sehari semalam itu harus menghadap tempat itu. Orang seluruh dunia, orang Malaysia, Indonesia, Singapura ke barat, Rusia ke selatan, Yaman, Sudan menghadap ke utara, orang Eropa menghadap ke timur. Menghadap ke tempat itu, ke rumah. Rumah apa? Rumah rohani. Kapan ditempati? 5 kali sehari semalam kita menghadap ke tempat itu. Dan tidak hanya menghadap, tetapi hati kita harus ingat tempat itu. Jangan-jangan ini yang hilang. Dan betapa pentingnya tempat itu. Selain 5 kali sehari semalam harus di situ, semua kitab suci nyebut tempat itu. Taurat menyebutnya jantung alam, Zabur menyebutnya pusat dunia, Injil menyebutnya sumbu alam, Quran menyebutnya rumah Allah, orang Jawa menyebutnya pusering bumi. Di sini, inilah sesungguhnya rumah rohani ini yang terlupakan, walaupun orang umroh, orang haji tidak merasa datang ke rumahnya ini. Inilah lalu kemudian kalau kita luput daripada perumahan rumah rohani ini, dalam perspektif itu bisa disebut liar. Secara pribadi rumah ini kita berada di rumah pribadi, di masjid musola kita tempati. Tapi tatkala kita sholat, kita tidak berada di situ, padahal fi qulubihi maradun, penyakit hati itu berpenyakit, fazadahumullahu maradun. Maka penyakit ini agar kita damai, kita tidak berselisih, kita tidak bertengkar, maka harus hilang. Dan untuk menghilangkan penyakit rohani itu, hanya tatkala kita berada di tempat yang mulia itu. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, aku cabut penyakit apa yang ada di dalam dada. Min ghillin adalah penyakit hati, seperti dendam, takabur, iri, dengki, tamak, macam-macam itu. Kalau kita merasa di situ, di mana dicabut? Tajri mintah tihal anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai Zam-Zam itu. Disitulah para ulama kuno nyebutnya Kausar. Makanya inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Kita setelah mengenal itu, maka kita disuruh oleh Allah sholat di Kausar, di Baitullah itu. Penyakit hati akan hilang. Nah, apa yang saya ceritakan bukan karangan saya, tetapi saya cerita begini, saya peroleh bukan dari kampus, saya peroleh dari kiai-kiai sepuh. Karena itulah maka saya senang sekali tatkala bangsa seperti ini jihad belum selesai, jihad masih tetap berlangsung. Untuk apa? Untuk memperbaiki hati seperti ini, agar hidup ini tidak mahal. Kalau ini sakit, maka hidup ini menjadi mahal. Yang namanya uang negara yang seharusnya bisa dipakai untuk kesejahteraan, padahal lalu kemudian sudah diamankan. Di situ ada pengawas internal, di situ ada polisi, di situ ada tentara, di situ ada Irjen, di situ ada BPKP, di situ ada BPK, di situ ada KPK. Masih saja berapa coba anggaran untuk mengamankan ini? Berapa ribu orang, berapa biayanya? Mahal sekali gara-gara penyakit ini. Yang bisa menyelesaikan adalah
pesantren. Karena itu 3 hal saja yang saya sampaikan. Pertama kali adalah tatkala diajak perlombaan, maka yang menang pesantren. Tatkala lalu kemudian mendidik, yang tahu adalah para kiai. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana untuk menyelesaikan ini? Laki-laki adalah pesantren. Hanya lalu pesantren bukan berarti sudah komplit, masih harus ada upaya-upaya untuk inovasi-inovasi. Salah satu contoh di Tebu Ireng ini, selain ada pesantren, lalu diajarin matematika, fisika, kimia, diajari teknologi, diajari ekonomi, tetapi Al-Quran, hadis Nabi, dan juga kitab-kitab ulama para dulu tetap dikaji. Manakala itu bisa dikembangkan, insya Allah apa yang telah diperjuangkan oleh Yang Mulia Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, dengan semakin banyaknya pesantren dan semakin majunya, maka bangsa ini menurut imat saya pesantren yang bisa menjawab. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan, mendapatkan bimbingan. Dan yang paling penting, mudah-mudahan semua warga kita, semua pesantren kita semuanya ini diberikan kekuatan, diberikan kasih dan sayangnya oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita menjadi manusia yang terbaik dari pesantren ini. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.